Lu susah bukan karena lu kurang kerja keras. Lu susah karena lu berada di sistem yang nyiptain lu buat bikin susah terus. Kalau kalian nonton video ini karena kalian terjerat pinjol, gua mau lu tahu satu hal. Pinjol bukan cuma masalah uang. Pinjol merusak kepala, mental, hubungan, dan masa depan. Dan ketika lu ngerasa gua malu, gua udah terlalu dalam, atau gua bingung harus gimana lagi. Video ini tuh bukan buat ngejudge lo. Video ini dibuat supaya lo beneran punya jalan keluar. Gue Zio. Gue Aldi. Guidance adalah peduli. Guidance adalah one less worry. Dan ketika lo stay di video ini sampai habis, gue yakin ini beneran jadi titik balik hidup lo. Pinjol itu bisnis yang dibuat agar lo gak menang. Ketika lo berpikir pinjol adalah solusi, lo belum tahu cara kerja mereka. Pinjol itu bukan lembaga bantuan. Pinjol itu bisnis dengan cara kerja sederhana. Ketika lo pinjem dan lo harus bayar lebih dari apa yang lo pinjem. 1 hari lo telat, bunga naik. 3 hari lo telat, denda jalan. 7 hari lo telat, debt collector datang dengan cara agresif. Jadinya apa? Orang makin panik. Orang makin takut. Orang makin gali lubang, tutup lubang. Makanya banyak yang bilang, kok gue dari 2 juta ke 12 juta? Jawabannya simple. Pinjol bukan mau uang lo. Mereka mau ketakutan lo. Biar lo bayar terus. Dan itu alasan utama kenapa lo harus berubah. Sekarang juga. Selama lo masih minjem buat nutup pinjaman, lo gak akan pernah keluar. Pinjol itu memanfaatkan panic mode. Apa itu panic mode? Orang pinjem bukan karena perlu. Orang pinjem karena takut. Lo harus paham bahwa lo itu gak bodoh. Lo gak gagal. Lo cuman panik. Cara pertama lo keluar dari lingkaran pinjol adalah stop minjem. Udah, itu dulu. Karena ketika lo ambil pinjaman buat nutup pinjaman lagi, lo cuma muterin lingkarannya. Lo gak bisa nyelesain apa yang lo gak lihat. Ayo, mulai sekarang. Ambil kertas, serius, tulis semua hutang lo. Mulai dari total, denda, jatuh tempo, mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang bisa dinego, mana yang bisa diabaikan. Kenapa harus ditulis? Karena masalah yang gak kelihatan akan selalu terasa menakutkan. Setuju. Dan ketika lo tulis, lo mulai bisa lihat bentuk masalahnya. Ketika lo bisa lihat bentuk masalahnya, pikiran lo mulai tenang. Di titik ini otak lo mulai fokus. Panik turun, logika naik. Dan titik ini adalah langkah pertama lu keluar dari lingkarannya. Lu gak perlu bayar semuanya sekaligus. Lu cuma perlu bayar yang menurut lu masuk akal dulu. Ini hal yang jarang orang tahu nih. Hampir semua pinjol sebenarnya bisa dinego. Kenapa? Karena mereka lebih takut lu gak bayar sama sekali. Bagaimana cara negosiasinya? Yang pertama, coba bayar pokok dulu. Yang kedua, coba bayar sesuai kemampuan lo. Yang ketiga, udah gak usah pakai emosi. Yang keempat, konsisten follow up 5-14 hari. Dan yang kelima, fokusnya bukan sempurna, tapi masuk akal. Biasanya mereka mau nurunin denda,
cicilan, ataupun bunga. Ingat, senjata lo adalah negosiasi. Kunci keluar dari pinjol itu bukan cari 10 juta. Tapi lo bisa nutup lubang pengeluaran lo setiap harinya. Ketika cash flow lo masih bocor, lo gak akan pernah selesai. Coba stop pengeluaran non-urgency selama 35-45 hari. Nongkrong, top up game, rokok, langganan yang gak kepake, atau skincare yang mahal. Alihin semua itu ke survival lo. Lalu setelah itu, cari pemasukan yang sedikit tapi cepat. Seperti jual barang, jasa kecil, kerja harian, freelance, apapun pemasukan yang bisa nutupin sedikit demi sedikit. Karena fokus lu cuma satu sebenarnya. Bukan buat gaya, bukan buat kaya, tapi buat lu selamat dulu. Lu gak harus selesai semuanya dalam 1 minggu. Lu hanya perlu ngelakuin satu hal dalam 1 hari. Ini yang kita sebut metode one less worry. 1 hari, 1 kemajuan kecil. Hari ini lu mapping, besoknya lu negosiasi, lusanya lu transfer 50.000. Hari keempat, lu hapus aplikasi ilegalnya. Hari kelima, blok kontaknya. Hari keenam atau hari ketujuh, lu jual 1 barang. Minggu depannya, kelar 1 utang. Lambat? Iya. Tapi pasti. One less worry. 1 beban beres. 1 napas lega. Lo akan sadar ketika lo melakukan 20-30 hari. Lo jauh dari titik awal. Lo gak takut sama hutangnya, tapi lo takut sama ancaman palsunya. Kita akan membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Pinjol ilegal itu maki-maki. Pinjol ilegal itu nge-spam WhatsApp setiap harinya. Datang dengan agresif dan tidak berkata dengan semestinya. Itu semua ilegal. Lu gak perlu bayar. Lu blokir, laporkan, dan selesai. Sedangkan pinjol legal, itu diatur di bawah OJK. Cuma bisa nagih sopan, gak sebarin data privasi, bisa dinegosiasi, dan bunganya jelas. Keluar dari pinjol itu 50% uang, 50% mental. Semua orang rata-rata gak selamat dari sistem itu. Oke. Bukan karena mereka gak punya uang, tapi karena mereka mentalnya udah capek. Ketika mental lu kekuras, dan uang lu juga gak ada, lu ngerasa bodoh, lu ngerasa lu gak punya harga diri, lu ngerasa malu, lu ngerasa lu dikejar terus, lu ngerasa terus diancam. Dan gue mau lu denger baik-baik. Lo itu bukan gagal. Lo itu kepepet. Dan itu manusiawi. Gue mau lo bantu mental riset. Sedikit demi sedikit. Mulai dari stop cek notifikasi pinjol. Hapus aplikasi yang bikin lo cemas. Atur ulang lagi pola hidup lo. Dan percaya progres 1% setiap harinya. Karena ketika mental lo balik, cara keluar dari pinjol jauh lebih gampang. Pinjol mungkin buat lo jatuh, tapi tidak dengan kendali lo untuk bangkit. Karena lo pantas hidup dengan tenang. Karena lo pantas tidur tanpa takut ditelepon orang gak dikenal. Dan lo pantas untuk mengejar masa depan lo
tanpa takut dipotong bunga harian. Gue berani bilang ketika lo mulai satu langkah kecil hari ini, dan ini dimana hari ketika hidup lo mulai kembali terarah. Kita sudah cantumkan link guidance petunjuk di bawah deskripsi video kita. Cara untuk terhindar dari lingkaran setan pinjol. Gimana cara mengatasinya? Full lengkap di situ semua. Tinggal diklik link saja secara gratis. Dan semoga kalian bisa dapat manfaatnya dari link kita, dari guidance yang kita berikan. Semoga bermanfaat untuk hidup-hidup kalian masing-masing juga. Dan jangan lupa subscribe. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk diri lu juga. Ketika lu subscribe, lu bakal dapat guidance yang akan kita elaborasi seperti ini setiap minggunya untuk kalian satu level lebih baik dan satu level lebih teratasi. Semua konten yang kita buat hanya untuk satu tujuan. One less worry. Tujuan yang lebih teratasi agar hidup kalian kembali. Guidance adalah peduli. Guidance adalah one less worry.